Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube kesayangan kita IKAPI Official yang selalu memberikan informasi terkait perpajakan. Di video kali ini kita akan membahas pajak penghasilan pasal 26. Berdasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Bentuk penghasilannya bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu, seorang individu yang tidak tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Berdasarkan PMK RI nomor 9 PMK 03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti teks treaty perjanjian atau penghindaran pajak berganda, maka tarif dapat berubah. Tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, lalu royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, lalu hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swab dan transaksi lindung lainnya, dan perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Tarif 20% final dari laba bersih diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang ketiga, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia. Dan yang keempat, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan teks treaty perjanjian pajak yang dikenakan sebagai GGI penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda dengan satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Demikian penjelasan singkat mengenai pajak penghasilan pasal 26. Mari kita wujudkan reformasi perpajakan negara ini. Dengan mewujudkan reformasi perpajakan negara kita juga mendukung penerimaan negara dengan patuh dan taat membayar pajak karena pendapatan negara adalah pilar utama landasan ekonomi Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay tune untuk video IKAPI lainnya. Salam IKAPI.